Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewawancarai kurikulum di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Nah, Bapak, yang mau saya tanyakan adalah kenapa minat peserta didik terutama di SMA 14 Pekanbaru ini dalam melakukan kegiatan literasi di sekolah itu kok masih kurang? Baik, di SMA Negeri 14 Pekanbaru sebenarnya sudah banyak menerapkan program-program agar anak-anak kita ini meningkat minat bacanya. Jadi yang pertama, sewaktu masa pandemi itu kita sudah mulai menerapkan program literasi sekolah. Jadi gerakan literasi sekolah ini sudah kita laksanakan dan membuat beberapa program agar anak-anak kita bisa meningkat minat bacanya. Yang pertama, program literasi sekolah adalah mementingkan lagi atau membuat perpustakaan itu bernilai penting bagi anak-anak, di mana perpustakaan membuat program-program agar anak-anak tertarik mendatangi perpustakaan dan memunculkan minat bacanya. Yang kedua kemudian adalah membuat mading sekolah yang lebih representatif, lebih mudah dijangkau anak-anak sehingga anak-anak bisa membaca melalui mading sekolah. Kemudian yang ketiga adalah programnya adalah membuat pohon literasi di luar ruangan. Jadi kita buat di luar ruangan itu ada pohon-pohon literasi agar anak bisa membaca dari pohon literasi tersebut. Jadi kita menggunakan besi, kemudian kita buat pohon-pohon literasinya di luar ruangan. Kemudian yang berikutnya adalah kita di luar ruangan juga membuat gazebo, membuat pondok-pondok agar anak-anak kita itu bisa berkumpul di sana dan tentunya membawa buku dari perpustakaan dan membacanya di sana. Itu usaha-usaha sekolah. Kemudian usaha berikutnya adalah kita pada setiap semester itu mengadakan perlombaan. Yang pertama perlombaannya adalah membuat lomba pojok literasi di pojok atau pojok baca di setiap kelas. Jadi ini wajib ada. Kemudian membuat suasana di pojok literasi itu sebaik mungkin, ada bukunya minimal sebanyak jumlah anak yang ada di dalam kelas tersebut. Kalau jumlah anaknya ada 30 orang, berarti 30 buku harus disediakan. Kemudian jika jumlah anaknya ada 40 orang, berarti 40 buku minimal harus disediakan di pojok baca tersebut. Kemudian di pojok baca itu juga ada pohon-pohon literasi. Bisa juga anak-anak itu membuatnya melalui kardus dengan menggunakan karton, ditempel di pojok ruangan. Jadi ini usaha-usaha sekolah agar anak-anak kita itu muncul minat bacanya. Kemudian setelah itu, setelah selesai pandemi, kita mulai tepatnya itu di 2021, kita mulai membuat peraturan, menerapkan peraturan kembali. Sebenarnya bukan peraturan baru dibuat, tadi adalah peraturan lama yang kita terapkan, yaitu melarang penggunaan HP di sekolah. Jadi HP yang Android dan berbasis iOS itu dilarang dibawa ke sekolah pada saat pembelajaran efektif. Ini efeknya lumayan bagus sebenarnya, karena kunjungan ke perpustakaan itu sangat meningkat drastis, karena dengan tidak adanya HP anak-anak kita sudah meningkat minat bacanya sebenarnya. Tetapi walaupun demikian tetap saja masih kurang, karena dari keseluruhan peserta didik di SMA Negeri 14 Pekanbaru, yaitu ada sebanyak 1.200-an orang, kemungkinan hanya paling tinggi hanya 50% yang mengunjungi perpustakaan atau meningkat minat bacanya setelah kita melaksanakan beberapa program tersebut. Demikian. Jadi semua yang Bapak bilang tadi apakah sudah dilakukan semuanya? Sudah, ini sudah bertahun-tahun kita lakukan. Berarti sejak pandemi itu 2019, 2020, 2021, 2022 itu selalu kita laksanakan.
nanti di tahun ini kembali sebelum nanti ujian semester genap ini kenaikan kelas, kita kembali melaksanakan lomba kebersihan dan pojok kelas. Nah, ini berhubungan ya. Jadi nanti kami himbau lagi nanti kepada peserta didik untuk mempersiapkan kelasnya karena akan diadakan lomba lagi. Ini setiap tahun tetap ada dilakukan lomba. Tadi kan Bapak bilang baru 50% ya, berarti masih belum maksimal ya, masih rendah untuk minat bacanya ya. Apa usaha sekolah lagi nanti biar minat bacanya itu meningkat? Kan ini masih rendah ya, baru 50%. Bagaimana caranya supaya minat bacanya itu bisa meningkat lagi? Baik, jadi selain kembali meningkatkan program-program yang sudah ada, yang sudah berjalan, itu sekolah berencana nanti juga akan mendatangkan berbagai narasumber dari luar, dan itu langsung kepada anak-anak kita, khususnya tentang literasi ini. Bagaimana anak-anak kita itu nanti bisa melihat, mendengar, kemudian sharing dari para narasumber tersebut yang dari pihak luar yang bisa dikatakan sebagai idola gitu, idola pada remaja. Itu nanti kita sampaikan bagaimana cara mereka bisa menjadi idola tersebut, bagaimana proses literasi mereka, dan itu jadi menjadi tauladan, bisa menjadi menjadi contoh bagi anak-anak kita agar meningkat juga minatnya untuk literasi ini. Oke, Bapak, literasi ini sebenarnya kan bukan untuk baca buku saja seharusnya ya. Betul. Sekarang kan udah teknologi nih, apalagi kan kurikulum merdeka. Kita dituntut untuk untuk melakukan untuk tidak ketinggalan zaman lah ya untuk teknologinya. Nah, di sini kan sebenarnya anak lebih suka itu dia visual ya, melihat gitu ya, daripada membaca. Dia lebih suka itu melihat video seperti itu ya. Apakah tidak ada kepikiran untuk adanya perpustakaan digital? Kan sekarang udah ini nih, udah mulai dicanangkan ya untuk perpustakaan digital. Apakah tidak ada mengarah ke sana? Otomatis kalau untuk perpustakaan digital ini otomatis anak harus menggunakan HP. Baik, itu usaha-usaha sekolah memang mengarahkan anak-anak ke perpustakaan yang sistemnya tradisional gitu ya, yang sudah konvensional, yang sudah biasa kita jalankan. Jadi sebenarnya minat anak-anak zaman sekarang, generasi Z ini adalah kalau menggunakan perpustakaan digital itu dia otomatis sudah menggunakan, karena memang dia bagian teknologi native atau generasi yang memang sudah terpapar dengan teknologi, sudah otomatis menggunakan gadget mereka untuk literasi. Jadi bagaimana kembali usaha sekolah adalah untuk meningkatkan kembali anak-anak kita ini menggunakan kembali meningkatkan minat bacanya terhadap literasi yang konvensional, karena yang menggunakan teknologi itu otomatis anak-anak kita sudah menggunakannya. Kemudian sebenarnya kita dulu juga menerapkan, sudah ada menggunakan aplikasi digital library yang sudah digunakan di sekolah kita. Tetapi karena memang keterbatasan perangkat teknologi informasi yang kita miliki, jadi sekarang tidak bisa diterapkan kembali. Tapi nanti ke suatu saat bisa saja kita kembali menerapkan. Jadi tidak hanya berbasis harus menggunakan HP, tetapi kita juga menyediakan perangkat teknologi informasi seperti komputer yang khusus untuk perpustakaan digital, itu yang sudah kita gunakan dulu, itu nanti kembali kita terapkan di sekolah kita. Jadi ada wacana untuk menggunakan perpustakaan digital ya Pak ya? Bukan wacana, sebenarnya sudah dilaksanakan dulu, tetapi karena sebelum pandemi itu ada
sebelum pandemi itu dulu ada namanya UMBK. Jadi perangkatnya itu digunakan untuk ujian. Kemudian setelah itu tidak kita lanjutkan lagi perpustakaan digitalnya, tapi nanti suatu saat kita terapkan kembali. Oh, jadi ya kurangnya keterbatasan sarana lah ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi itu ya Pak ya, berarti itu usaha-usaha untuk meningkatkan literasi di sekolah ya Pak ya. Jadi semuanya sudah dilakukan ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sudahin untuk wawancara hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.